selamat siang, selamat bertemu lagi di Botani Channel. Semoga semuanya sehat-sehat walafiat ya. Saya sekarang ini berada di tempat kaktus ya, di daerah di daerah Cihideng, Lembang. Di sini tersedia macam-macam kaktus seperti ini nih, kaktus ya, yang merah banyak sekali, sehingga kita akan bingung untuk memilihnya ya. Harganya ada yang murah, ada juga yang sudah mahal ya. Sebelah sana juga ya, ada sekuen juga ada. Oke. Nah, untuk kaktus ini sebetulnya tidak terlalu sulit untuk merawatnya. Untuk para pencinta botani yang sibuk, dia hanya cukup disiram 1 kali dalam 1 minggu, dan dia tidak perlu pupuk apa-apa. Hanya tempatkanlah dia di tempat yang kena sinar matahari, tapi tidak langsung ya. Jadi di dalam kantor, di kantor juga bisa, tapi ditaruh di jendela atau di meja. Atau kalau misalkan kita lagi libur atau keluar, tempatkanlah dia di tempat panas gitu ya, di tempat panas tapi yang tidak langsung, maksudnya yang jendela tadi ya. Jadi jangan di tempat ditaruh yang di terlalu teduh. Kalau terlalu teduh nanti kecenderungannya dia bisa kena bakteri atau juga busuk ya, busuk akar dan mati. Di sini saya sedang minta tolong dibuatkan. Tadi saya sudah memilih dan kebetulan saya sudah membawa tempatnya. Ternyata ini kita sudah buat seperti ini. Tadi saya membeli vasnya yang segi 4 yang terbuka. Saya pilih dengan kaktus berwarna kuning, putih dan merah. Nah, di depannya ini ada yang variegatanya sebenarnya. Oke, tadi saya sudah memilih. Ini ada bermacam kaktus ya. Yang pertama ini gimno kuning, gimno merah, dan ini old man. Mungkin disebut old man karena dia berwarna putih rambutnya gitu ya, kayak rambut orang sudah tua mungkin ya, kayak uban. Nah, yang ini kebetulan variegata. Yang ini variegata, kemudian yang ini yang biasa ya, yang biasa. Ini satu jenis sebetulnya, Haurtia. Oke, namanya Haurtia, agak susah ya. Tadi pas dibuat itu pertama medianya tadi menggunakan sekam dulu ya, kemudian sekamnya sekam basah tadi saya perhatikan, tapi sekamnya udah campuran dengan kompos. Kemudian baru ditutup dengan pasir malang seperti ini gitu, dan baru kita susun. Nah, untuk selanjutnya kalau misalkan pas pembuatan tadi ada yang nempel-nempel gitu, kita bersihkan ini dengan bekas sikat gigi seperti ini nih. Jadi kita bisa turun ya ininya pasir-pasir yang tadi berjatuhan, jadi kita bisa bersihkan pelan-pelan sih. Memang ini membutuhkan kesabaran ya, untuk di sini itu membutuhkan kesabaran. Ini si rambut-rambutnya kita bisa bersihkan. Oke, saya mau perlihatkan lagi. Ini ada masnya lagi mau bikin ya. Ini tadi saya sudah memilih sama ya, variegata dengan kulen ya, disatukan. Dasarnya tadi itu sekam tuh ya, sekam udah dimasukkan sekamnya. Nah, sekarang dia akan memasukkan pasir malang ya, pasir malang. Untuk komposisi memang harus disesuaikan, jangan sampai terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jadi tinggi rendahnya juga harus diperhatikan. Nah, ini diisi dengan pasir malang. Pelan-pelan, memang agak bercucuk-cucuk, tapi jadi harus agak hati-hati. Ini mas ini sudah terbiasa, jadi dia pegang yang bercucuk juga mungkin nggak terlalu terasa sakit ya. Jadi tetap dimasukin sampai tertutup akar-akar
daripada tanaman yang kita tadi beli ya. Untuk penempatan tadi seperti saya sampaikan, sebaiknya tempatkanlah dia di dekat jendela ya, misalkan biar kena sinar matahari. Tapi kalau misalkan pas tidak ditaruhkannya di meja dan tidak kena sinar matahari, sekali-kali perlu didekatkan ke sinar matahari. Misalkan kita pas libur di kantor, kita simpan dia di dekat jendela. Nanti pas kita datang baru kita ambil lagi ya. Begitu juga untuk penyiraman, ini cukup 1 minggu 1 kali. Nah itu setahap demi setahap kita masukkan, perlahan-lahan ya dimasukkan. Untuk vasnya kita bisa memilih macam-macam. Ini ada yang sedang diisi itu terbuat dari kaca ya, dengan bentuk yang seperti cangkir, lucu sih. Tapi seperti yang tadi saya baru beli yang ini dia dari keramik dan ini terbuka. Enaknya kalau yang terbuka seperti ini, kalau kaktusnya agak tinggi, dia bisa langsung masuk ya, gampang diaturnya. Tapi kalau yang tertutup kayak tadi, itu harus dilihat tinggi rendahnya. Seperti tadi saya sudah memilih, tapi ternyata terlalu tinggi sampai keluar daripada vasnya, jadi kurang lucu rasanya. Tapi kalau begini sekalian, ininya pendek, kemudian ditempatkan kaktus seperti ini, jadi kelihatannya lucu ya. Nanti mungkin proses terakhir kita akan tabur dengan kalau suka dengan batu berwarna ya, batu berwarna. Tapi kalau menurut para pencinta Botani Channel ini sudah cukup ya, sudah segini saja gitu ya. Ini masih prosesnya, masih proses, memang harus pelan-pelan sekali. Ini membutuhkan kesabaran ya, ketelatenan. Belum nanti si cucuk-cucuknya menyentuh tangan kita kadang-kadang kalau dia kaktus ya. Tapi ini kan satu squalen ya. Jadi pas masukin pasirnya itu kadang-kadang ada yang masuk-masuk ke sela-sela. Jadi kalau pakai pinset ada, bisa dibersihkan pakai pinset, tapi ini kebetulan nggak ada, jadi pakai lidi aja kali ya. Atau juga bisa menggunakan kuas seperti ini, kuas bekas atau sikat gigi bekas juga bisa ya. Memang untuk kaktus ini penataannya butuh ketelatenan dan kesabaran seperti saya sampaikan tadi. Jadi kalau misalkan kebetulan kalau di tempat saya bisa minta tolong untuk minta dibuatkan sekalian. Mungkin sekarang proses terakhir finishnya, nanti setelah dibersihkan kita akan tabur dengan batu biar lebih terlihat, lebih kontras. Saya memilih batunya berwarna putih ya, batu putih untuk dimasukkan di dalam pot yang tadi kita buat. Saatnya memasukkan batu putihnya ya, kita buat kayak semacam ya, ini seadanya, pakai untuk minyak juga bisa tuh ya, untuk teropong minyak gitu juga bisa. Tapi ini kita menggunakan kertas yang kita bungkus seperti kerucut, kemudian baru kita isi untuk batunya ya. Emang untuk kesulitan tingkat kesulitannya yang mulut pasnya kecil itu akan lebih sulit ya dibandingkan yang terbuka seperti ini. Ini kan lebih bebas untuk menaruh batu-batu. Tapi kalau yang ini kan mulutnya kecil pasnya, jadi agak perlu sedikit
kehati-hatian dan ketelatenan. Untuk batu biasanya banyak warnanya, ada yang biru, merah, kemudian hijau, kuning juga ada. Tapi di sini kebetulan saya menggunakan yang putih. Sedikit demi sedikit kita masukkan untuk batunya. Kemudian nanti kita rapikan seperti ini. Diratakan ya, diratakan di setiap sisinya. Sembari agak ditekan supaya dia agak bersatu dengan pasir malang tadi. Oke. Untuk proses yang ini juga nanti sama ya, nanti kita tabur ya dengan batu putih juga ya, biar satu ini kan satu dus juga bisa, satu plastik bisa untuk 2 tempat ya, jadi agak menghemat. Sama, tapi kita bisa langsung gunakan dengan tangannya karena ini tempatnya agak leluasa. Kalau tadi kan agak masuk, agak kecil. Nah, di setiap sisinya kita tutup dengan batu putih ya. Kembali diratakan. Dimulai dari depan dulu, nanti baru ke belakang. Sedikit demi sedikit kita masukkan sembari kita rapihkan. Mantap. Ini tadi yang sudah jadi, tinggal kita bersihkan pinggir-pinggirnya supaya enggak ada kotoran yang di bening, kaca beningnya, jadi lebih bersih ya. Kita putar. Yang agak sulit dijangkau bisa kita tadi gunakan corong tadi ya, bisa kita gunakan corong. Sedikit-sedikit baru nanti yang tengah. Sebetulnya untuk ornamen juga bisa kita isi dengan ornamen apa, misalkan di pojok sininya kita pakai boneka kecil, atau misalkan binatang boneka kecil, atau misalkan kalau yang suka kayak boneka Hello Kitty atau apa, ditaruh di sini bisa. Jadi akan mempercantik, menambah mempercantik vas ya. Cuman saya kebetulan nggak bawa ini, yang ada aja ini tadi spontan, soalnya beli spontan langsung dibuat di sini. Oke, nah diratakan seperti ini, diratakan menggunakan ujung itu. Jadi taman minimalis di sebuah vas
yang kecil, kita juga bisa menghadirkan tanaman ya, walaupun di pot yang kecil. Ya, diputar. Oh, diisi pakai corong lagi ya, karena itu agak sulit tuh, agak ke dalam. Jadi kita isi pakai corong lagi. Hasil akhir ya, hasil akhir dari pembuatan kaktus, taman kaktus mungil di dalam vas ya. Ini cantik ya, tadi hanya satu-satu, kemudian kita satukan. Kalau ini karena tempatnya kecil jadi hanya isinya 2. Kalau ini bisa lebih banyak. Nanti mungkin pas sampai di rumah saya tambahkan ornamen yang bisa disesuaikan dengan tempatnya ya. Mungkin itu para pencinta Botani Channel, untuk kegiatan hari ini kita membuat vas bunga yang datar dan yang agak tertutup untuk taman kaktus ya. Saya bilang ini taman kaktus. Kaktusnya bisa dipilih di tempat-tempat penjualan kaktus, atau kalau misalkan kita ingin sendiri yang menaruh, itu akan lebih baik ya. Kita atur sendiri. Tadi sih saya kasih petunjuk ke masnya untuk merangkai kaktusnya, mana yang bisa mana yang enggak. Seperti tadi terlalu ketinggian jadi nggak bisa, jadi kita ganti lagi seperti itu. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat dan menambah kecintaan kita terhadap tanaman. Meskipun kaktus kadang-kadang menusuk kita, tapi ternyata dia juga bisa tetap cantik ya. Perawatannya mudah, seminggu sekali siram, dan dia tidak perlu dipupuk karena kan dia di tempat yang kena sinar matahari tapi tidak langsung. Oke, selamat siang, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.